Selamat pagi pemirsa, terima kasih kembali lagi di acara Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana. Nah pemirsa, 1 Desember biasanya dijadikan sebagai hari peringatan Hari AIDS Internasional. Kali ini kita akan membahas sesuai dengan hari peringatan hari ini, kita akan membahas bagaimana solidaritas menjadi kunci untuk memberantas AIDS itu sendiri. Sudah hadir bersama saya Pak Dr. Santoso Edi selaku Sekretaris Komisi Pemberantasan AIDS di Provinsi Banten. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak, kita ngebahas bagaimana solidaritas menjadi kunci utama untuk memberantas. Nah, boleh Pak, silahkan sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat sejahtera. Semoga kita terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya pemirsa, Pak Dokter ini sedang sibuk-sibuk sekali untuk hari ini karena agendanya padat ya Pak. Agenda akan rapat dengan gubernur terkait peringatan ini ya Pak. Ya. Boleh diceritakan Pak agenda terdekat? Jadi hari ini kita ada agenda rapat anggota KPA yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Dan di situ kita akan membahas kendala-kendala selama ini dan kita coba untuk memecahkan masalah itu bersama-sama untuk kemajuan di waktu-waktu yang akan datang. Baik Pak, kita sambil santai saja berbicara refleksi ya, sebagai justru biasanya kan hari peringatan itu dijadikan momen evaluasi bersama. Nah, betul. Ini sebelum kita membahas ke AIDS, ini bagaimana tadinya Pak sejarahnya AIDS di tanggal 1 Desember dijadikan hari peringatan AIDS sedunia? Ya. Boleh diceritakan? Kalau 1 Desember dijadikan hari AIDS internasional itu berdasarkan pertemuan para menteri-menteri kesehatan tahun 88, kemudian mereka menetapkan 1 Desember sebagai hari untuk memperingati mereka yang sudah meninggal, mereka yang survival, mungkin mereka yang masih tergolek lemah. Jadi bukan nantinya bukan selamat hari AIDS, tapi kita memperingati hari AIDS dengan keprihatinan bersama sebetulnya gitu. Nah itu pemirsa, tadi mungkin koreksi juga kalau saya tadi mengucapkan selamat hari AIDS, tapi memang ini sebagai momen refleksi perenungan ya untuk kita sebagai manusia, bagaimana kita harus keluar dari zona merah AIDS ini. Nah ini itu kan di sejarah di dunianya Pak. Bagaimana sejarah perkembangan AIDS di Indonesia untuk menjadi sebuah refleksi, oh ternyata begini kronologisnya. Jadi HIV AIDS itu ditemukan kasus pertama di dunia itu pada tahun 80 ya di Amerika Serikat. Pada kelompok pria yang suka melakukan hubungan seks dengan pria lagi ya. Nah kemudian kita nggak tahu apa penyebabnya, kita baru menduga-duga. Kemudian kasus pertama di Indonesia tahun 87 pada turis asing di Bali pada waktu itu. Di Amerika tahun 80. Di Indonesia tahun 87. Selang 7 tahun ya. Betul. Karena tahun 86 baru kemudian Badan Kesehatan Dunia atau WHO menentukan bahwa ini adalah virus yang disebut Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang merusak sistem daya tahan tubuh yang nantinya akan berakhir dengan kondisi AIDS. Jadi AIDS itu adalah kondisi di mana seseorang sudah nggak punya daya tahan tubuh, sehingga berbagai macam penyakit yang tadinya bisa dilawan jadi nggak bisa dan akhirnya sakit. Nah ini pemirsa yang perlu kita catat adalah virus ini, koreksi saya dok ya, kalau apakah benar hingga saat ini virus ini tidak ada obatnya dan kunci utamanya sesuai tema peringatan Hari AIDS tahun ini adalah solidaritas global ya. Gimana? Jadi kalau dikatakan penyakit ini belum ada obatnya, mungkin harus saya koreksi ya. Jadi sudah sekian tahun terakhir itu kita sudah mulai menggunakan namanya antiretroviral, di mana obat ini dipakai untuk menekan perkembangan dari virus. Sehingga dalam waktu 3-6 bulan setelah orang itu minum obat secara teratur,
itu kalau dicek itu virusnya sudah hampir tidak terdeteksi dalam darahnya gitu. Sehingga orang ini dikatakan sudah tidak menular lagi, meskipun dia tetap harus mengkonsumsi obat itu seumur hidup gitu, karena dengan dia minum obat seumur hidup virusnya bisa kita kendalikan, penyakit yang tadinya mematikan bisa kita jadikan penyakit yang kronis. Sama seperti orang kena diabetes, hipertensi, selama dia minum obat ya penyakitnya nggak ada masalah. Jadi terkendali dan terkontrol. Iya, betul. Jadi kunci utamanya konsistensi kan? Betul, betul. Nah, berarti di Indonesia selang 7 tahun masuk itu. Di Indonesia penyebabnya sama juga dong kayak di Amerika? Ya awalnya pada turis asing ya, sehingga mungkin awal-awal dulu kita menuduh ya kita ini tertular dari orang asing yang membawa virus ini ke Indonesia. Tapi kalau sekarang kita sudah terjadi penularan di antara warga negara Indonesia sendiri, seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Nah ini bicara soal tadi sudah sejarah, bicara soal deteksi dini ini. Deteksi dini bagaimana kita mengetahui apakah kita, kan nggak ada yang tahu nih kan, apakah semudah mendeteksi penyakit flu? Kita contohkanlah COVID dengan rapid test, selang 3 hari sudah keluar, swab test, seminggu sudah keluar hasilnya. Apakah seperti itu kerja dari HIV? Sebetulnya kalau kita bicara HIV harus kita tarik mundur lagi ya. Jadi sebelum ada epidemi HIV itu sebetulnya kita sudah lama melawan yang namanya infeksi menular seksual, beberapa jenis penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dan hubungannya dengan HIV itu bagian dari infeksi menular seksual, dan hubungan antara dua penyakit ini sangat erat ya. Artinya orang yang punya penyakit menular seksual, kalau dia menderita HIV maka penyakit ini menjadi lebih parah, atau bahkan gejalanya menjadi tidak khas. Contohnya orang kena sifilis pada orang dengan HIV/AIDS itu gejalanya atau tandanya jadi nggak seperti sifilis gitu. Jadi orang kadang-kadang jadi salah. Jadi susah mendeteksinya ya. Betul. Jadi makanya sekarang sering dikatakan tidak ada keberhasilan penuntasan kasus HIV tanpa menuntaskan juga epidemi IMS atau infeksi menular seksual itu. Jadi mereka itu harus sama-sama dua-duanya diperhatikan. Iya. Berarti pola hidup sehat sih ya dok. Betul. Jadi menjaga perilaku sebetulnya. Jadi kalau kita bicara penyakit menular seksual udah dari dahulu kala ada ya. Bahkan dari penggalian makam-makam kuno itu bisa kita temukan bahwa makam mumi Fir'aun itu bisa jejas-jejas penyakit sifilisnya bisa kita temukan. Atau kalau kita lihat gambar Napoleon Bonaparte, itu kita lihat sering gambarnya itu dengan tangannya sebelah kanan itu selalu meraba dada sebelah kiri. Jadi dia selalu megang jantungnya apa masih berdenyut atau enggak, karena dia seorang penderita sifilis. Sekali waktu dia bisa meninggal karena penyakitnya itu. Nah dok, yang saya ingin ketahui mungkin pemirsa Sultan TV juga di rumah, ini bagaimana kita kan harus mengetahui cara kerja ini si virus dulu atau si AIDS terlebih dahulu yang bisa kita lihat? Jadi gini, setelah seseorang itu melakukan perilaku berisiko ya dengan seseorang yang tentunya sudah membawa virus, dia dalam waktu 3-6 bulan pertama itu belum bisa kita temukan tandanya, karena tes darah yang kita lakukan itu untuk mendeteksi antibodi. Antibodinya itu baru dibuat setelah 3-6 bulan. Baru kita bisa katakan orang itu positif gitu ya. Nah, padahal orang itu sudah mengandung virus. Jadi kayak seperti COVID itu ada OTG ya. Orangnya sehat-sehat aja tapi sekitarnya sudah bisa tertular. Nah, kemudian dia masuk masa laten. Nah, masa laten ini cukup panjang, antara 5-8 tahun. Itu dia masih sehat, tapi kalau kita tes positif sudah HIV-nya. Dan itu makin lama makin kondisinya makin memburuk, dan kemudian dia jatuh pada kondisi AIDS. Dalam kondisi AIDS dalam 1-2 tahun kalau dia tidak ditangani dengan baik, dia bisa menemui ajalnya gitu, karena memang sudah lemah sekali daya tahan tubuh. Baik. Ini sedikit saja pemirsa, sedikit dulu penjelasan soal bagaimana AIDS itu bekerja di tubuh kita. Nah ini yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah sejauh ini sudah berapa tahun Pak Dokter di KPA? KPA Banten lah, boleh diceritakan? Iya, karena saya sehari-harinya sebagai dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab saya terus secara profesi itu, antara lain penyakit MS dan HIV/AIDS.
Nah, tahun 2000 itu saya mulai melihat pasien-pasien di poliklinik di rumah sakit itu kok kelihatannya udah ada tanda-tanda penurunan daya tahan tubuh. Sehingga tahun 2003 kita bergabung dengan beberapa teman membentuk ya seperti LSM lah gitu, kecil-kecilan yang kemudian berusaha untuk membuat program-program penyadaran masyarakat. Baru tahun 2006 kita mendapatkan SK dari Gubernur Banten. Pada saat itu kita sudah jadi provinsi ya, tahun 2000. 2006 kita dapat SK dari Gubernur untuk membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten. Dari situ angka itu terus meningkat. Karena pada waktu tahun 2000, pada waktu kita jadi provinsi nggak ada itu kasus HIV belum terlaporkan. Yang membuat angka ini meningkat, apakah gencar memeriksa atau memang saat itu pola kehidupan di Banten berubah? Bukan. Jadi sejak tahun 2005 itu Global Fund, suatu NGO asing itu mulai masuk di Provinsi Banten dengan program-program antara lain membangun klinik. Nah, klinik itu yang kemudian mendeteksi adanya kasus. Lalu tahun 2006 kita juga di Rumah Sakit Derajat Prawira Negara itu juga membentuk klinik yang sama. Jadi kita minta kepada GF untuk juga membentuk klinik di Banten sebelah barat. Jadi kalau kita lihat geografis Banten itu, biar sebelah timur dikerjakan oleh Tangerang, sebelah barat dikerjakan oleh Rumah Sakit Derajat. Gitu. Jadi kita punya 2 pintu. Nah, pada waktu itu saya melakukan jemput bola sampai ke Lebak, sampai ke Rangkas, masuk ke Lapas, ke Cilegon dan sebagainya. Dari situ angka-angka makin lama makin meningkat karena ditemukan kasus. Oke, berarti artinya adalah angka semakin meningkat itu linear dengan jemput bola tadi. Iya, karena gini, karena pertama orang itu belum tahu apa itu HIV/AIDS, belum menyadari. Kemudian mungkin selama ini image masyarakat itu penyakit yang mungkin membawa nama buruk atau cap buruk gitu ya, sehingga mereka juga meskipun dia melakukan perilaku berisiko, dia nggak mau datang ke klinik gitu ya. Bahkan seorang yang sudah ditemukan positif juga belum mau statusnya itu dibuka pada pasangan, pada keluarga dan sebagainya, karena takut di stigma dan diskriminasi. Itu bagian dari dampak psikologis juga. Iya, dampak non medisnya. Nah, bicara tadi bagaimana pembentukan KPA berarti dari riset tersendiri melihat para pasien tiba-tiba ada yang menurun daya tahan tubuhnya, imun, kemudian lain-lain. Nah, ini berarti awal mulai dibentuk dengan berapa orang di KPA Banten? Ya, mungkin kita waktu itu baru sekitar 4-5 orang, kemudian dengan dana pribadi ya, bantingan lah gitu, kita nyewa gedung untuk sekretariat, kita melakukan advokasi ke Biro Kesra, ke Dinas Kesehatan. Ini artinya ada sebuah budaya baru. Dikatakan pada saat itulah pemahaman Pak Dokter ini masuk artinya tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bagaimana cara menyikapi pada saat itu? Ya, kalau menurut saya sih gini ya. Memang kalau penolakan atau ketidakpahaman itu wajar terjadi ya, karena memang itu sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari COVID juga demikian hebat ya, sampai jenazahnya pun ditolak gitu kan gitu. Nah, ini juga pada HIV/AIDS juga pernah ada kejadian begitu. Jenazahnya orang ini sudah meninggal, mau dikubur di kuburan di lingkungan tempat tinggalnya, masyarakat menolak. Itu juga ada kayak gitu. Sehingga kita perlu melakukan penjelasan pada masyarakat, itu tidak jadi masalah. Jadi tidak sedrastis seperti COVID ya, sampai keluarganya itu nggak bisa berdiri di pinggir lubang, itu nggak bisa, dia harus jauh. Nah, kalau ini masih bisa. Nah, ya, saya juga ingin Pak Dokter menjelaskan ke pemirsa Sulan TV ini, dampaknya kemudian dampak dari AIDS itu bersarang di tubuh, kemudian seperti apa cara berpindahnya, cara penularannya kan khawatir. Para pemirsa ini kadang memandang para penderita itu orang dengan HIV/AIDS itu stigmanya negatif. Oh, ini kadang menyentuh pun enggak. Nah, ini boleh dijelaskan bagaimana caranya karena tapi mereka, punten Pak Dokter, kita jangan dijawab dulu. Karena kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini pemirsa. Oke.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini. Kita masih membahas soal peringatan Hari AIDS sedunia di tahun 2020 ini. Tapi sebelum melanjutkan obrolan saya dengan Pak Dokter, jadi saya ingin mengingatkan bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming kita www.sultantv.co, di YouTube channel kita sultantv.co, di fanpage Facebook Sultan TV, dan jangan lupa untuk memfollow semua media sosial kita, Instagram dan Twitter, di Twitter @kreatifsultanid. Nah, tadi Pak Dokter sudah saya potong nih obrolannya. Bagaimana dampak kemudian cara penularannya supaya diketahui oleh masyarakat, supaya tidak ada stigma negatif lah yang menilai terhadap ODA ini. Bagaimana? Jadi cara penularannya itu ada 4 ya, melalui hubungan seks yang berisiko. Artinya kita melakukan hubungan dengan orang yang bukan pasangan kita lah. Gitu. Orang yang bukan pasangan. Bukan pasangan. Nah, ini yang kita mulai khawatir karena dari penelitian itu sekitar 70% anak-anak usia SMA itu ternyata sudah pernah melakukan hubungan. Dan kalau ini terus terjadi, ya mungkin mereka satu saat mendapatkan infeksi ini dari pacarnya atau dari temannya itu. Kemudian cara yang kedua adalah penularan melalui jarum suntik atau alat kesehatan yang dipakai bergantian. Nah, ini khas pada pemakai narkoba suntik. Karena biasanya mereka pakai satu spet untuk memasukkan obat itu beramai-ramai, pesta narkoba istilahnya. Nah, mereka itu memasukkan spet ke pembuluh darah, kemudian supaya pasti bahwa spet itu masuk ke dalam pembuluh darah, dia tarik dulu ininya, si darahnya masuk ke dalam spet itu untuk memastikan kalau memang masuk pembuluh darah, baru dia dorong. Jadi si narkoba itu udah tercampur dengan darah orang itu kan. Campur kemudian, dikit ya. Nah, kemudian dipakai oleh teman-teman yang lain kan. Nah, itu sudah terjadi penularan. Jadi kalau ada dalam satu kelompok pemakai narkoba ada HIV-nya, ya teman-teman sekitarnya juga dapat semua. Satu sifilis semuanya sifilis, satu hepatitis semuanya hepatitis, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah penularan melalui darah dan produk darah. Sehingga sekarang itu di PMI selalu secara rutin semua darah dari donor itu di screening, diperiksa. Dan yang terakhir tentunya penularan dari seorang ibu yang positif kepada bayinya. Jadi karena seorang bayi itu akan menjalani tiga perubahan, jadi kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Dan ketiga ini mempunyai risiko untuk tertular yang berbeda-beda. Yang paling besar itu pada waktu melahirkan itu, karena pada waktu seorang bayi dilahirkan dia akan melewati jalan yang sangat sempit dan itu yang menimbulkan luka. Atau si bayinya menyedot cairan di alat kemaluan ibunya itu, sehingga yang kemudian dia bisa tertular. Gitu. Berarti sejak di dalam kandungannya tidak bisa tertular, bisa. Jadi memang resikonya beda-beda, ada 15, 20, 10% gitu. Nah, ya. Tadi kita pas off air juga kita ngobrol bagaimana ketika Pak Dokter ini mendeteksi kemudian ada pasien yang positif. Nah, cara menyampaikannya bagaimana dong? Ya. Apakah langsung telepon, "Oh, kamu positif?" Gitu. Ya. Jadi pertama-tama tentunya kita membuat suatu layanan yang kita sebut sebagai voluntary test VCT ya, voluntary counseling and testing. Jadi kita melakukan tes itu dilakukan dulu suatu counseling. Jadi pasien itu kita siapkan. Jadi Anda karena kita lihat riwayatnya seperti itu, kita harus periksa ya Anda itu lebih jauh dengan pemeriksaan laboratorium, mengambil darah. Lalu nanti akan ada hasil. Ya. Nah, nanti cara pemeriksaannya seperti ini misalnya gitu. Kemudian kita siapkan juga informasi. Apa sih konsekuensinya kalau hasilnya positif? Apa sih konsekuensinya kalau Anda tetap negatif misalnya gitu. Bukan berarti negatif itu terus Anda bisa bebas ya, pesta pora itu salah juga dan sebagainya, salah juga. Dan lagi masih ada kemungkinan Anda sekarang masih negatif karena mungkin Anda masih dalam masa jendela itu 3 sampai 12 minggu pertama itu, di mana pemeriksaan darahnya masih negatif. Tapi sebetulnya di dalam darahnya sudah berkembang virus itu dan dia mungkin masih bisa menularkan pada orang lain. Nah, itu yang kita sampaikan supaya orang ini tidak melakukan perilaku beresikonya dilanjutkan gitu ya, sehingga terjadi penularan lebih banyak pada orang lain dan sebagainya. Nah, Dok, kira-kira
dampak apa saja sih dok dalam kurun waktu ketika tertular, kemudian dalam jangka tadi tuh masa laten, itu dampaknya apa saja yang dialami tubuh si penerima itu, si ODA? Ya, jadi kalau kita bicara dampak, kita bagi dua ya, Bagi dampak dua. medis dan dampak yang non medis atau psikososial tadi. Dampak medis tentunya kita harus mempersiapkan orang ini untuk minum obat secara teratur seumur hidup. Seumur hidup. Karena dengan obat itu virusnya bisa kita kendalikan sehingga tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari sistem daya tahan tubuh dan bisa kembali lagi dia produktif lagi. Kita sudah banyak sekali pasien-pasien yang pertama ketemu udah nggak berdaya di atas tempat tidur, setelah kita obatin dia bisa aktif lagi, sekolah lagi, bekerja lagi, dan produktif lagi bisa seperti itu. Bahkan sampai puluhan tahun ya, kita punya ODA yang sudah 20 tahun lebih minum ARV dari lahirnya sampai besar, bahkan sudah siap untuk menikah ada, jadi udah puluhan tahun. Atau kalau kita ingat dulu bintang film pemain basket terkenal di Amerika, Magic Johnson, itu juga kan seorang penderita HIV/AIDS, sampai sekarang masih hidup dan sehat karena dia rajin minum obat dan kontrol kesehatannya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian nanti dampak medis lagi adalah memberikan pemahaman pada pasien ini bahwa Anda bisa sehat, bisa produktif seperti itu kalau minum obatnya teratur. Nah, ini yang karena agak sulit ya, karena orang itu kadang-kadang minum obat seminggu 5 hari udah bosan, udah kondisinya udah membaik, udah nggak mau minum obat lagi. Udah merasa sehat lagi. Padahal ini tujuannya adalah untuk membuat virus ini jadi tidak berkembang gitu. Nah, kemudian nanti setelah minum obat itu juga kita perlu melakukan konseling supaya dia mau membuka statusnya pada pasangan, pada keluarga, supaya dia dapat support kan. Jangan sampai di stigma oleh keluarga atau oleh pasangannya. Karena ini penting supaya untuk memutuskan rantai penularan pada pasangan dan sebagainya. Jadi memang banyak dampaknya, mulai dampak medis sampai dampak psikologis, seperti dia tidak siap menerima status yang barunya, dia merasa diasingkan, merasa di stigma, diberhentikan dari pekerjaan mungkin ya bisa. Atau orang nggak mau bergaul, nggak mau bicara, orang kalau dekat dia atau langsung pada memisahkan diri dan sebagainya. Nah itu dok bagi yang ODA ya. Nah bagi kita misalkan khawatir, ini sih skenario terburuk. Misalkan ada orang di circle kita, di lingkaran kehidupan sehari-hari kita terkena, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi dukungan kepada dia? Ya paling menguatkan dia bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kamu minum obat dengan teratur, kamu bisa sehat lagi, bisa produktif lagi. Jangan sampai obat itu tidak diminum, karena kepatuhan berobat itu kalau bisa sampai 95%. Artinya kalau ada 30 dosis dalam 1 bulan, dia paling boleh mangkir nggak minum obat sekali 2 kali aja. Tapi kalau lebih dari itu ya virusnya nggak akan terkendali. Bahkan bisa kemudian dia resisten misalnya gitu. Iya. Nah dok, ketika orang terkena AIDS, seminggu berapa kali tuh? Atau sehari berapa kali harus mengkonsumsi obat? Kalau macam-macam ya, jadi ada yang udah sekarang dalam komposisi yang sangat simpel, jadi hanya 1 tablet diminum sehari sekali. Tapi ada juga yang 3 tablet lepasan sehingga dia terpaksa harus minum sehari 2 kali. Jadi dengan jarak waktu yang sama 12 jam misalnya, jadi jam 8 pagi, jam 8 malam. Gitu. Tergantung bagaimana parahnya gitu ya? Ya enggak. Jadi memang obat ini punya konsentrasi dalam 12 jam yang harus dipertahankan terus. Jadi 12 jam harus diminum lagi supaya tetap tinggi obat itu dalam darah. Jadi tidak menentukan separah atau tidak. Enggak. Jadi nggak ada kaitannya. Kan kalau flu, misalkan saya flu, kalau udah sembuh jangan konsumsi lagi, ngerasa enakan jangan konsumsi lagi. Tapi ini harus konsisten. Jadi sama seperti kalau kita menghadapi orang diabetes atau hipertensi, selama dia minum obat dan mau kontrol, ya tentunya sehat-sehat aja. Jadi penyakit yang tadinya akut mematikan bisa jadi kronis dan bisa dikendalikan. Nah ya, dok, program yang ditawarkan KPA nih kepada warga Banten yang mungkin yang ada di rumah, wah ini ternyata ada sebuah medium untuk minimal untuk konseling tadi yang baru dijelaskan. Apalagi dok program-program lain?
Jadi gini, jadi dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia ini ada hal-hal yang memang sudah dijamin oleh negara ya, terutama obat gitu ya, antiretroviral. Obat itu harus diminum setiap hari seumur hidup. Itu kalau yang lini yang paling nomor 1 kita sebut lini 1, itu harganya sekitar 480.000 satu bulan. Bayangkan 480.000 satu bulan harus diminum seumur hidup. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan? Ya. Nanti kalau misalnya dia ngaco minum obatnya sehingga obat ini sudah nggak bisa menekan virus lagi, dia harus masuk ke kombinasi kedua atau yang kita sebut lini 2. Nah, lini 2 itu nggak semuanya disediakan oleh pemerintah, sehingga sebagian harus dibiayai sendiri. Apalagi kalau dia masuk lini 3, nah itu harus dibiayai sendiri mungkin gitu, karena negara juga mungkin nggak mampu lagi membiayai gitu. Makanya diusahakan supaya orang jangan sampai ganti obat sama masuk ke lini 2 atau lini 3 itu. Nah ini yang perlu kita sadarkan bahwa sekali Anda minum obat, Anda harus terus. Makanya ada konseling kepatuhan minum obat seperti itu. Ada lagi konseling untuk pasangan, konseling untuk keluarga supaya tidak khawatir, tidak menstigma dan mendiskriminasikan. Bahkan harusnya dia mensupport gitu ya, sehingga pasien kita bisa terus semangat, nggak takut, nggak malu, nggak khawatir disingkirkan atau distigma. Nah dok, ini kan Pak Dokter sudah fokus di Banten dari tahun 2000 ya, mungkin jauh sebelum itu juga sudah di Saya Banten? dari sini, saya dari 2006 saya sudah di sini. Sudah di sini, Ya. sudah mengurusi atau ikut di KPN, Komisi Penanggulangan ya. Ini kita bicara soal kondisi Banten hari ini di persoalan AIDS. Dibandingkan provinsi lain, Banten berada di posisi berapa dok? Ya, jadi kalau kita bicara kondisi HIV di AIDS di Indonesia ini ada dua model. Ada dua model. Ada model yang sebagian besar itu yang kita sebut epidemi terkonsentrasi. Artinya bisa kita temukan ODA ini sekitar 5% dalam populasi tertentu, misalnya populasi pekerja seks itu 5% itu kita sebut epidemi terkonsentrasi. Pada pemakai narkoba suntik 5% itu kita sebut epidemi terkonsentrasi. Tapi dua provinsi di luar Jawa, di Papua dan Papua Barat itu sudah epidemi yang generalized, artinya pada masyarakat umum itu sudah bisa kita temukan, sehingga kalau di sana semua orang itu harus kita tes, kita curigai. Kalau di sini kita lebih mencurigai pada kelompok kunci ini. Oh iya. Gitu. Jadi Banten berada di? Banten masih epidemi terkonsentrasi dan posisi di nasional dari 34 provinsi. Itu kita nomor 8 HIV-nya, AIDS-nya nomor 9. Itu nomor 8 apakah sudah kategori berat atau? Iya, udah 10 besar lah, 10 besar ya. Karena iya tetangga kita nih nggak juara. bisa dikotak-atik lagi. Iya, karena tetangga kita DKI dan Jawa Barat nih juara 1 dan juara 3. Ya, itu mungkin itu jadi pengaruh juga. Pengaruh, karena kan orang kita juga ke Jawa Barat, kita ke DKI juga, ya sama-sama. Nah ya, seperti itu. Ini kan bicara soal penyakit menular berarti ada proses pencegahan. Dok, boleh dok dijelaskan kepada pemirsa Surlan TV supaya minimal ada ini perlu ditakuti nggak sih dok? Atau bagaimana? Supaya kita berperilaku hidup sehat gitu. Apa gimana menyikapinya? Enggak, sebetulnya kalau dari angka kejadian di Indonesia ini masih mungkin kurang dari 2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia yang menderita HIV. Kalau sekarang diperkirakan di Indonesia itu ada 540.000 ODA di seluruh Indonesia. 540.000. Dari estimasi itu Banten diperkirakan ada 16.000. Tapi dari 16.000 yang kita buktikan sudah ketemu itu ada sekitar 9.000 hampir 10.000-an. Jadi masih ada orang-orang yang belum kita jumpai, belum kita temukan, belum kita buktikan kalau dia membawa virus itu. Tapi sebagai ancar-ancar kalau kita temu satu penderita, artinya ada 100 orang sekitarnya yang harus kita cek. Wah, gitu. Itu dia caranya ya. Berarti kita harus waspada sih ya. Nah, tapi caranya? Nah, kalau menurut saya semua penyakit menular itu memang ujung tombaknya itu adalah pencegahan. Nah, pencegahan di sini adalah pemahaman apa itu organ seks, untuk apa, fungsinya itu seperti apa. Kemudian kita bisa menggunakan secara bertanggung jawab. Dan itu sudah harus kita tanamkan sejak anak-anak masih
masih kecil itu. Sejak anak-anak sudah? Iya, jadi artinya pendidikan reproduksi dan kesehatan seksual itu harus mulai ditanamkan sejak anak kecil. Wah. Karena anak kecil itu kan kita selalu ajarkan ini mata, ini hidung, ini telinga, ini lidah, fungsinya untuk ini. Termasuk alat kelaminnya juga harus kita kenalkan. Iya. Saya suka di skip tuh kalau pas kecil. Enggak, salah. Justru harus dikenalkan dengan kata-kata yang benar. Jadi kalau laki-laki alat kelaminnya penis, kalau wanita vagina. Jangan dirubah. Jangan pisang atau serabi atau apa itu juga membuat anak jadi bingung. Gitu. Nah, itu harus dilatih sejak dini. Kemudian yang kedua, dia juga harus tahu fungsinya, cara membersihkannya. Kalau ada orang yang megang daerah ini, kamu harus lari atau minta tolong, misalnya dari dadanya, terus megang bibirnya atau mencium bibirnya atau megang pantatnya atau bahkan kelaminnya dipegang sama orang, dia harus bisa. Itu. Jadi penting, pendidikan di keluarga itu. Pendidikan keluarga. Karena banyak keluarga kita emang menganggap ini tabu. Hal tabu, betul. Nanti aja. Betul. Nanti kalau dia udah besar aja lah diterangkan, itu salah itu. Itu harusnya dari kecil. Jadi tidak ada terjadi pelecehan seksual pada anak-anak lagi kalau anak-anak kita paham. Nah, itu pemirsa yang perlu dicatat mungkin ya, bagaimana cara pencegahannya. Nah, ini masih menarik sih obrolan soal penanggulangan AIDS ini, terutama bagaimana ini kita tema hari ini kan kita ngebahas bagaimana solidaritas adalah kunci utama. Ini berarti penanganan AIDS nggak bisa sendiri-sendiri, Dok, ya? Nah, ini bagaimana upaya dari KPA Banten dari historisnya bagaimana menanggulangi AIDS di Banten ini. Tapi setelah pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini. Terima kasih pemirsa, masih di Bincang Hari Ini. Kita masih membahas soal bagaimana solidaritas menjadi kunci utama untuk memberantas AIDS. Nah, ini gimana Pak Dokter? Bagaimana, kan tadi dikatakan ini nggak bisa sendiri-sendiri, ini juga bisa berdampak sosial ya Pak, dari AIDS ini. Bagaimana Pak cara penanggulangan? Sepakat nggak Pak kalau saya bilang kunci utama untuk memberantas adalah solidaritas? Meskipun tidak memberantas, mungkin menanggulangi lah minimal. Iya. Jadi bukan hanya solidaritas ya, tapi bagaimana kita bisa kolaborasi. Kolaborasi, betul-betul. Jadi
bagaimana antara OPD di pemerintahan, kemudian lapisan masyarakat, umaroh, ulama itu bisa bersatu gitu ya. Bisa tidak menganggap ini sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, justru harus dibicarakan karena dalam Islam sendiri juga sudah diajarkan pendidikan seks secara Islam itu ada. Jadi misalnya kita mau masuk ke kamar orang tua, itu nggak bisa main selonong kan? Iya, betul. Harus minta izin dulu. Iya, ketuk dulu. Karena di dalam kamar itu mungkin si ibu sedang tidak berhijab misalnya. Mungkin pakai bajunya kurang benar dan sebagai bapaknya mungkin, nah itu juga bisa terjadi. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang tabu ya, karena dalam Islam pun juga sudah dan dalam Islam sudah jelas ya bahwa hukumannya keras ya, orang yang melakukan perzinahan dan sebagainya itu luar biasa ya hukumannya dan sanksinya itu ya. Apalagi kalau yang melakukan hubungan sesama jenis itu juga hukumannya bukan hanya dirajam tapi dilempar dari jurang gitu ya, pinggir jurang gitu ya. Itu udah keras sekali. Demikian juga dengan hukum masyarakat ya. Hukum masyarakat itu paling kerasa netizen, Bu. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya memang ke depan ini memang kita harus bersama-sama memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa pendidikan seks itu perlu diberikan sedini mungkin. Kemudian anak-anak kita diberikan wawasan, diberikan hobi, diberikan tempat untuk melampiaskan darah mudanya, dibikinkan lapangan, dibikinkan tempat untuk berkreasi, tari, nyanyi dan sebagainya. Itu akan lebih baik daripada hanya sekedar nongkrong-nongkrong, kemudian akhirnya berbuat sesuatu yang kurang baik ya. Atau mungkin mereka hanya pergi berdua, padahal sebetulnya masa pacaran itu bukan untuk seperti itu ya, tapi penjajakan. Jadi seharusnya memang rame-rame, jalannya rame-rame. Diantar sama orang tua. Diantar atau ya pokoknya ada jam-jam tentu lah, nggak bisa sampai tengah malam itu baru pulang atau mencari daerah-daerah yang sepi dan sebagainya. Nah ini juga perlu penyadaran masyarakat ya. Betul. Saya jadi seperti dinasihati sama ayah sendiri nih kalau soal bagaimana hubungan pacaran. Nah ini Pak Dokter, saya ingin menanyakan, berarti kalau ngomongin soal kolaborasi sejauh ini KPA sudah kolaborasi dong dengan banyak instansi. Bagaimana? Banyak sekali. Jadi contohnya kita punya strategi rencana aksi daerah. Di situ kita cantumkan itu OPD-nya apa, kita harapkan dia melakukan apa. Contohnya di perhubungan itu bukan sekedar tupoksinya melakukan transportasi yang lancar atau yang terkendali, tapi juga mengawasi misalnya tempat-tempat warung-warung remang-remang, tempat supir-supir pada nongkrong gitu ya. Di pelabuhan-pelabuhan di mana di sana banyak juga wanita-wanita yang berkeliaran gitu ya, yang menawarkan jasanya. Bahkan polisi pernah juga mengungkap kasus kejadian truk di atas kapal feri dipakai untuk tempat seperti itu yang kan kasus gitu. Pernah meninggal juga ada. Ya, seperti itu juga. Jadi memang bukan sesuatu yang ini ya, bukan. Jadi memang banyak ya. Jadi banyak pihak memang harus berkontribusi. Bukan sekedar tupoksinya aja, tapi memang di dalam tupoksinya itu ada hal-hal yang bisa menunjang ke arah upaya kita untuk lebih menyadarkan masyarakat. Kalau soal Departemen Agama atau pendidikan sudah jelas ya, dia pendidikan secara formil dan pendidikan secara agama itu sudah ditanamkan tentunya ya. Dan karena kita ini biasanya di pendidikan itu kurikulumnya sudah demikian padat, memang kita harus berstrategi mungkin memasukkan itu di kelompok-kelompok yang misalnya kelompok Palang Merah Remaja, terus Pramuka, perkumpulan pemuda, itu kita mulai dekati, kita mulai sebarkan, kita mulai sosialisasikan. Nah, ini saya jadi ingat nih, Pak Dokter. Ini kan udah pas masa pandemi COVID, orang dipaksa harus di rumah. Betul. Nggak ada aktivitas, kemudian tadi tidak ada, untuk anak-anak mudanya tidak ada medium pelampiasan gairah mudanya, minimal ada hiburan dan lain-lain. Ini linear, apakah ada hubungannya dengan angka peningkatan atau mungkin bagaimana? Bukan, jadi malahan kita jadi agak susah ya melakukan tes. Orang jadi takut datang untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, sehingga kita memang dari Kemenkes itu
diarahkan untuk memberikan obat dalam jangka waktu yang cukup panjang, 2 Oh, bulan, 3 iya, bulan betul, sekali betul, dia ngambil obat, sehingga dia tidak perlu berkali-kali datang ke rumah sakit misalnya gitu ya, dan itu membuat risiko buat dia untuk terpapar COVID tentunya ya. Terus kemudian mungkin kalau di Jakarta itu ada yang cek antar, jadi obat itu diantarkan oleh Gojek gitu ya. Jadi orang itu nggak perlu datang tapi diantarkan gitu ya. Terus kemudian mungkin kita juga di sini mengembangkan web ya. Web di mana web itu bisa diakses dengan mudah, di situ banyak Di mana tuh Pak Dok, di boleh web dijelaskan? KPA Provinsi Banten ya. www.kpa. Ya, di KPA Banten. Nah, itu sedang kita kembangkan. Di situ nanti ada informasi mengenai Berarti bisa konseling di situ ya, juga. Wah, bisa ini misalnya luar biasa. minimal ada tes mandiri, artinya dia bisa tahu sejauh mana risiko saya terkena. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kalau nilai segini Anda berisiko. Artinya tidak sembarangan orang bisa konsultasi, misalkan Pak tadi saya baru dipegang pantatnya, saya pengen konsul gitu, nggak bisa ya? Ya bukan seperti itu. Jadi artinya informasi mengenai apa itu HIV/AIDS. Oke, lebih ke sosialisasi. Ya, kemudian mengenai film pendek apa yang bisa dipakai untuk kemudian Referensi. dia bisa bergabung di komunitas apa, karena kita punya komunitas banyak ya. Ada Ikatan Perempuan Positif Indonesia, ada Sahabat, di mana di Sahabat tuh kelompok-kelompok LSL tuh ngumpul gitu. Nah, itu bisa kita Nah, iya. bisa kita bina dan kita arahkan gitu. Baik, Pak Dokter, terima kasih sudah bersedia Sama-sama, hadir mampir ke sama-sama. Sultan TV di jam-jam sangat sibuknya ini. Sukses terus kegiatannya, lancar, diberikan kesehatan untuk Pak Dokter dan seluruh kerabat KPA Banten. Terima kasih. Terakhir Pak Dokter, silahkan closing statement di hari peringatan AIDS sedunia ini. Silahkan pada pemirsa Sultan. Saya cuma titip aja, jadi untuk remaja yang sedang berkembang, sedang asik-asiknya berteman gitu ya, tolong jaga diri Anda masing-masing, nggak perempuan nggak laki, sama juga. Jadi harus bisa menghargai bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk tujuan tertentu. Jadi kalau kita melakukan perilaku berisiko, tentunya itu ibarat kita merusak diri kita sendiri, bahkan merusak orang lain. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu sebaiknya ya kita jaga dengan baik, kita lindungi dia, jangan kita coret-coret atau kita rusak dia sehingga dia kemudian jadi barang yang tidak berharga atau jadi sakit ya, sehingga bisa macam-macam nanti akibatnya ya kalau kita tidak menjaga perilaku kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Dokter, sehat selalu. Ya. Nah, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Bincang hari ini edisi 1 Desember 2020. Itu saja mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Saya Agus Maulana selaku host. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.